dipegang dan kemungkinan besar ya Kirk yang bakal mainin. Nah itu dia. Bruno. Aku lebih setuju kayak gini karena biarin aja Joy-nya farming sendirian. Tapi yang penting first man-nya Om, high loss. Ayo, Ini penting banget karena untuk bisa membuka ruang ya agar badangnya lebih mampu mengeluarkan skill shot-nya yang lebih on point. Dan ini harusnya harusnya di tangan Idok. Iya benar. No. Gue suka di XP. Di XP. Oke. Kayaknya kalau lihat line up kayak gini ya XP. XP oke. Berarti kita akan lihat Idok dengan Badang. Hidup badan. Kemungkinan kayak gitu. Masih kemungkinan. Tapi mid lane apa buat Super Friends sih, Lin? Tadi gue mau ngomong Yves, tapi kayaknya dia butuh follow up yang burst damage. Trail. Parsha. Parsha will be good mungkin atau sebenarnya gue mau ngomong Valen tapi kayak kalau ngambil skill apa yang dia ambil? Valen. Crimson Bacon paling. Makasih loh. Terima kasih loh. Opsionalnya sangat Glorious terbatas Pathway ya. udah paling Glorious Pathway, penting. iya. Oh Selena. Selena, ya, utility berarti. Selena, Hero power Super ya. Friends. Alright, game yang pertama akan segera dimulai. Let's go! The grand final! Snapdragon Pro Series Mobile Master! Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game, mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari laning yang mereka miliki. Sementara di bagian mid cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin Idom berada dengan Badang ya, dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena King Kong kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, poking damage yang sangat mengerikan. Ini akan membuat Idom nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa mirroring sama Chow. Ya cuman yang kita tahu adalah track record apabila Brusco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus, dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second, tapi waktunya itu akan dia ada mid to the late game. One by one situation. Di arah top lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia head to head dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Yep, cuma sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka tapi di bawah nih Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang membedakan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribusi dari seorang King Kong berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Filipin player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, langsung hajar karena dia tahu dia punya punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh, SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yep. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main Sama-sama di trapping. cuman ketahuan Ji gitu. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Sedangkan dia. Badang harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. jarak yang tipis ya bisa kita bilang. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan Way of Dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipaksa dengan ada King Kong bersama dengan Susujin. Dan King Kong masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun gak ada The Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang King Kong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. King Kong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum ini berbahaya. Tapi The West Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco. Dengan Cross Press, dia menuju ke belakang. Bakal coba dihajar Kron. Belum ada cover tapi Sosochin udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red Metipo dari Sosok Susujin berhasil mendapatkan satu point kill. Kron jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan 2 damage dari Onyx Philippines. Meanwhile Kron versus everybody bersama dengan King Kong. Berhasil mendapatkan point kill tambahan. Out of nowhere kita melihat one by one situation. Kelra gagal melakukan solo pick off terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembalitas tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines.
mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, ngezoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim RRQ Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah Popheus ini dibuat untuk nge-buying time. Bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo pick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Yep. Karena ada statement dari King Kong yang bilang RRQ sangat kuat kan dengan tim fight 5. Yep. Tapi kali ini lihat memaksa menuju seorang King Kong. Kirk nge-buying time lagi menuju ke seorang Idol. Mencoba dengan Fiskrank. Tapi lihat Brusco! Duel of Dragon yang gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Filipina. Karena retribusi dari seorang Susujin masih menyelamatkan serangan King Kong Pence di depan sana. Susujin bahkan beri cover, Super Freeze bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk menuju ke seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina disengage. One by one situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Susujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk Purple Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Freeze-nya kembali lagi dengan Abyssal Order sekarang. SOD-nya keluar. Oh gak bisa masuk Kelra. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Rinsa is coming. Toy, no way to run. Kirk versus everybody. Terlalu mengerikan membuat Kirk di depan sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba untuk mengacak-acak di arah mid lane. Susujin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Filipina. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya Kirk. Lagi dan lagi, oke. Mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco. Tapi Kirk, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk. Dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim RRQ. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Hoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Hoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertama. Ya bahkan Joey sendiri ya, Joey sendiri dengan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, gak bisa di depan Kirk, gak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke beda sama Joe yang dulu. Anti-sisi mungkin. Itu pasti berbeda. Sekarang Itu Joey yang dulu bro. ya itu yang dulu. Sekarang nggak bisa dia seperti itu. Wah sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari VP ini. Kita lihat aja bagaimana setup yang begitu baik Konsil. Konsil gaming dari Ido. Menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi feeling aku nggak boleh ke arah Kirk. Terlihat terdeteksi di mana Idok berada, damage terlalu sakit. Bahkan Idok disounding out itu saja. Fokus ke arah King Kong. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Susujin. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka masih menangkan Brusco tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Onyx Filipina. Apakah disambut begitu saja? Dan shutdown! Terjadi. Meanwhile Kera berhasil menancapkan spill out distraction-nya. Tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap RRQ Hoshi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi Purple dikorbankan. Ya selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapet, skill pasti keluar. Minimal flicker Purify itu udah nggak pakai. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap, itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landingnya. Susujin sekarang udah punya Holy Crystal. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Susujin.
Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah Holy Trinity udah bikin way up Dragon menuju ke arah seorang Sotsuchi. Tambah ada following up damage. Spear of Destruction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Sotsuchi. Tapi masih terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di cover sama Brusco harusnya. Yep, kembali meredah tempo permainan. Cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Oh, Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan dari Mararki. Tapi Brusco on position. Mencoba mendapatkan Crimson. Tidak ada Crimson Packet. Hidong dan Sotsuchi berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile, Kelra di arah top lane hampir mendapatkan best turret. Para pasukan dari tim Mararki mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Onyx Filipina. Tapi Toy, one last hit yang gagal mencegat seorang Brusco. One by one situation. Toy versus Girl. Dan no way for Revive Gaming save the day for this time. Ketumbang, tapi nampaknya Kiko harus menjadi korban kedua. Kelra versus everybody. No spear of distraction. Kelra. Dan lihat damage terlalu sakit. Kelra mencoba untuk di-cover. Kelra. Nowhere to run. Kelra ter-take down. Gak ada jalan untuk pulang. Sotsuchi mencoba untuk memotong jalannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Sotsuchi tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di arah top lane. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipina. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari arah Kyoshi. Tapi apa yang terjadi? Satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil. Tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan dua player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Kuantiti dari arah Kyoshi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Filipina untuk melakukan split push. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Filipina. Selama Onyx Filipina nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk gak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit, Ji. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Filipina, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu player atau bahkan beberapa player dari Kyoshi. Dan sekarang waktunya untuk arah Kyoshi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selenanya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Yap, cuman setidaknya dengan sekarang arah Kyoshi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense kita sama-sama tahu bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskow sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskow. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Kyoshi. Yap, tapi sekarang setidaknya Toy sudah memiliki satu win of nature. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown. Tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidok gak boleh seorang diri depan sana Hidok. Bakal coba di cover kah? Karena kalau Hidok itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidok harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Hidok terperangkap, power initiate RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord tidak ada dari Onyx Filipina. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus nge-delay sedikit, tapi sepertinya konsil dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Sotsuchi. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngeret seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan tim RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari Kyoshi. Cuman Onyx Filipina gagal bisa melakukan ataupun mengambil kuantiti player yang ingin dikurangi lagi, Ji. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Filipina. Dia masih punya Kelra, selama Kelra nggak ter-take down. Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear minion di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang.
Di arah patung lane bakal coba didorong para pasukan dari tim Onyx Philippines menuju ke arah seorang Curl. Target utama mereka, damage terlalu sakit, mundur ke arah belakang. Lihat Kelra, too strong, and Lordnya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, Spear of Distraction-nya almost is never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Obasikin baju dan Thailand. But no way the Wheel of Dragon from Brusco. Gagal mendapatkan Idol. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan Idol. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim Arakiosi gak bisa untuk gak bisa nahan tabrakan dari orang Filipina. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Jairan. Tidak bisa, Ji. Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Sundial, tapi range ya. Jangan lupakan damage dari Sarah Brusco available, tapi ke depan sana masih memiliki sosok flinker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Kating itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena Kating. Dan itu harus diredam oleh Arakiosi. Kita tahu dia sedang owning 3000 gold. Untuk memenangkan 3000 gold di atas Onyx Philippines, sang raja langit dari Filipina. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek kejutnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Philippines mereka mungkin terdesak. Mereka bisa masuk dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam, ini satu-satunya momen dari Idok kayaknya bisa. Idok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kelra sekaligus di situ, coba. Dari tadi pressing shot-nya, Ji. Ya, kayak abis semuanya. Itu yang udah gue bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sojin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Anti Kuiras sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul. Tapi kali ini dengan adanya Lord para pasukan dari tim Filipina ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3000, dalam kondisi yang seperti ini mereka menang laning management. Tapi Glorious Pathway telah dibuka menuju ke arah King Kong beradab. King Kong kelihatan mundur ke arah belakang. Tampaknya retribution di tangan Sojin. Di stage harus dilakukan. Karena kalau tidak, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spear of Distraction hampir saja mengenai ke arah seorang Toy. Kelra! No way! Kelra battle everybody gagal untuk mendapatkan NK. Arakiosi masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Philippines sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. Ararki harus dengan tenang melakukan sedikit defensif. Tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Philippines gak bisa dibendung. Damage terlalu besar. Lord akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka memilih untuk endgame kah? Mereka gak bisa karena ada Sosojin dengan retribution-nya. Itu dia. Retribution Sosojin safety for Masih ada waktu, Ji. Masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Berhasil mendapatkan Riz. Kelra versus everybody. One by one situation. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Sosojin. Dibalikan kembali keadaannya. One just hit. Immortality yang right at the moment. Gak bisa mendapatkan Sosojin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. Layer serangan masih dihasilkan oleh Sky King from Philippines. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan Arakiosi. Menyisakan 3 player saja. Idol kena dan maka lihat. 2 poin kill akan menjadi pilihan utama. Free hit dari Kelra mendapatkan seorang Tyler dan Toy. One last pass standing. Looking for wipeout. Ini bencana. Onyx Philippines. What the epic comeback from Sky King. What the epic comeback